ketika mereka berdua ini sedang merasa dan menangkap ada satu keanehan di situ. Mereka berdua ini mendengar ada seperti satu pertunjukan yang sangat megah. Suara ini sayup-sayup dari tengah hutan. Damar dan Wawan ini saling tatap. Disitulah Damar ini bilang sama Wawan, "Wan, kok seperti ada pertunjukan wayang yuk." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini datang dari Surabaya, dari satu rencang kita yang bernama Damar. Damar ini menceritakan di awal bulan April tahun 2016 ini dia sempat mendaki ke Gunung Arjuno via Tretes bersama dua orang temannya yang bernama Wawan dan Dodit. Nah, dalam pendakian mereka bertiga ini mereka sempat mengalami kejadian yang benar-benar mistis dan juga ganjil. Kira-kira kejadian apa saja yang sempat mereka ini alami? Nah, sebelum kami lebih dalam masuk dari cerita Mas Damar dan teman-teman ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, jadi kisah ini berawal dari tiga pemuda yang bernama Damar, Wawan, dan Dodit. Ketiga pemuda ini berasal dari kota Surabaya dan pada waktu itu tahun 2016 kondisi mereka ini masih kuliah di salah satu kampus yang ada di sekitaran Surabaya. Dan kebetulan pula mereka ini kuliah di satu jurusan yang sama, yaitu sejarah. Jadi ketiga pemuda ini adalah mahasiswa sejarah pada waktu itu. Nah, awal mula mereka bertiga ini mempunyai hobi mendaki gunung awalnya ini agak unik rencang semua. Jadi di situ Damar ini yang bisa dibilang meracuni si Wawan sama Dodit ini. Karena pada waktu itu Wawan sama Dodit ini tidak tertarik sama sekali dengan yang namanya hobi pendakian gunung. Jadi awalnya mereka bertiga ini ketemu di satu fakultas, itu jurusan sejarah itu. Mereka kenal menjadi akrab. Nah, disitulah si Dodit sama Wawan ini diracuni gitu loh sama Damar mengenai info-info tentang dunia pendakian. Sampai pada akhirnya Wawan dan Dodit ini pun menjadi tertarik. Nah, disitulah awal dari persahabatan mereka ini menjadi benar-benar sangat akrab. Dan dimulailah petualangan pendakian mereka dari situ. Awal mereka mendaki bersama bertiga ini ke Gunung Buta itu, Bukit Panderman. Setelah dari sana, dua dari mereka, yaitu Wawan sama Dodit ini kan menjadi bisa dibilang ya kecanduan gitu loh. Akhirnya sejak pendakian ke Gunung Buta, Bukit Panderman itu, mereka pun sering melakukan aktivitas pendakian pada akhirnya. Ada ke Arjuno, ada ke Welirang, dan lain sebagainya di sekitaran Jawa Timur gitu loh. Karena kondisinya kan mereka anak Surabaya, arek Surabaya, dan juga kuliah di sekitaran Surabaya. Jadi memang mereka bertiga ini asli arek Surabaya gitu. Nah, jadi hari-hari mereka ini jalani di kampus gitu kan. Mereka kuliah, mereka menjadi semakin akrab. Pada akhirnya sering naik gunung ini bareng. Nah, pada waktu itu di satu momen si Damar ini ngajak Wawan sama Dodit ini untuk naik ke Arjuno lagi. Jadi awalnya ini bukan Arjuno gitu loh. Jadi
si Damar ini ngajaknya ke Gunung Welirang, awalnya via Tretes. Sampai pada akhirnya nantinya ini ke Gunung Arjuno. Jadi seperti yang kita tahu rencang semua, Gunung Arjuno dan Gunung Welirang ini kan bisa dikatakan satu komplek gitulah. Taruhlah ketika sampai di pos pondokan, pos 3 ini kalau tidak salah, nanti ada percabangan jalur gitu. Taruhlah yang ke kiri ini ke Gunung Arjuno, yang ke kanan ini Gunung Welirang gitu. Nah, pada awalnya ini diajaklah kedua teman dari Damar ini, Wawan sama Dodit, ke Gunung Welirang via Tretes. Secara otomatis, karena memang mendaki gunung ini sudah menjadi hobi dan kecintaan mereka, ini kedua temannya ini secara otomatis setuju. Dan di situ disepakatilah mereka ini akan naik ke Gunung Welirang via Tretes ini pada hari Rabu. Jadi mereka ngobrol ini di hari Senin. Mereka semua sepakat lah menuju ke hari Rabu ini mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai peralatan pendakian, lalu logistik dan lain sebagainya. Semua dipersiapkan ini kan dikumpulkan menjadi satu di rumahnya Dodit. Jadi memang sudah menjadi satu kebiasaan rumah Dodit ini menjadi titik kumpul sebelum mereka ini melakukan aktivitas apapun. Jadi selain pendakian pun aktivitas kegiatan kampus gitu, tugas kampus mereka kerjakan di rumah Dodit. Karena memang sedikit untuk informasi, Dodit ini teman dari Damar dan Wawan adalah anak, ya bisa dikatakan ini anak orang kaya gitu. Di waktu itu tahun 2016 bapak dari Dodit ini sudah meninggal dunia dan mewariskan ini harta dan usaha ini di bidang resto. Dan restonya ini di beberapa titik sekiranan Surabaya dan juga di luar Surabaya gitu loh. Jadi benar-benar diwarisi itu. Nah, semua usahanya itu dijalankan oleh kakak-kakak dari Dodit dan juga ibunya. Jadi memang rumahnya ini besar, nyaman, ditinggali oleh Dodit, ibunya dan beberapa orang kakak dari Dodit. Nah, Dodit ini anak terakhir gitu. Kalau dalam bahasa Jawa ini anak ragil. Jadi dia dengan ibunya juga kedekatannya benar-benar sangat dekat. Nah, kembali ke peralatan pendakian, logistik tadi sudah ditaruh di situ semua pada hari Selasanya. Nah, sampai pada akhirnya di hari Rabu mereka ini kumpul di rumahnya Dodit ini pada sekitaran jam 5 sore. Karena mereka bertiga memang berencana akan berangkat ini di sore hari gitu, sekitaran jam 6. Nah, mereka berangkat gitu, setelah semuanya dicek, peralatan logistik ini udah komplit. Ini dicek, ditaruh di mobilnya dari Dodit. Mereka berangkat ini pakai mobilnya si Dodit, mobil pribadi gitu. Setelah semuanya dicek itu kan lengkap, ditaruh di mobil, berangkatlah mereka dari rumah Dodit ini yang ada di sekitaran Surabaya juga, menuju ke Tretes. Mereka berangkat jam 6 sore. Nah, dalam perjalanan mereka untuk menuju ke Tretes ini tidak ada kendala apapun rencang semua. Semuanya ini lancar-lancar saja. Pada sekitaran jam 9 malam mereka ini udah sampai di base camp Tretes. Sesampainya di sana mereka cari tempat gitu kan untuk parkir mobil. Setelah mobil ini diparkir, mereka bertiga langsung menuju ke pos perizinan seperti biasa untuk melakukan pendaftaran, bayar tiket loket dan mengisi formulir simaksi pada waktu itu. Setelah proses dari simaksi ini semuanya selesai gitu kan, mereka bertiga ini memutuskan untuk tidak langsung naik. Jadi mereka ini beristirahat dulu di salah satu warung kopi yang ada di sekitaran dari base camp Tretes ini. Jadi mereka ke warung kopi, mereka pesen Indomie gitu kan untuk mengisi perut mereka, pesen teh hangat, makan gorengan, ngobrol dan lain sebagainya. Dan tidak terasa mereka di sana bersantai itu memakan waktu hampir 2 jam. Jadi setelah dilihat jam ini, mereka tadi habis makan Indomie, ngobrol gitu di warung, udah jam 11 kurang 15 menit. Nah, pada waktu itu Damar ini menawari teman-temannya untuk gimana ini langsung berangkat aja ya. Kita ini rencananya kan nanti ngecamp, mendirikan tenda ini di Kokopan, di pos 2. Besok kita baru melanjutkan perjalanan kita, pendakian kita gitu. Jadi mereka punya target untuk sampai di pos 2 Kokopan pada malam itu. Kedua temannya Wawan sama Dodit pun setuju, akan tetapi mereka minta
sebentar gitu loh, sebat lagi, satu batang lagi gitu, satu batang rokok lagi. Oh ya sudah, akhirnya mereka melanjutkan ngobrol di situ. Nah, obrolan terakhir mereka bertiga ini diawali oleh Wawan. Jadi Wawan ini membahas mengenai mitos pendakian ganjil di Gunung Arjuno. Jadi di situ terjadilah debat kecil di antara mereka bertiga, sampai pada akhirnya si Dodit ini agak nampak kurang nyaman gitu loh membahas perihal tersebut. Jadi memang Dodit ini agak mohon maaf sangat jauh gitu loh dari bab yang namanya agama. Jadi dia ini tidak percaya mengenai hal-hal mistis, hal-hal gaib gitu. Jadi di situ Dodit ini sempat pendakian ganjil apa? Pendakian ganjil, kalau ganjil nanti yang genepi bangsa lelembut. Udahlah kalian ini tidak usah percaya kayak gitu, kata Dodit. Tidak ada yang namanya dunia mistis, dunia gaib. Loh, lah dunia mistis dan gaib itu ya ada. Si Sangga Si Damar ini, Dodit ini agak ngeyel gitu loh. Loh, kalau toh ada, kenapa Tuhan ini kok ngambil bapakku di saat aku ini lagi SD, aku ini lagi kecil, dan membiarkan ibuku ini mengembangkan usahanya sendiri? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan memang sayang sama umatnya, ini kemana posisi Tuhan pada waktu itu? Nah, disitulah akhirnya Damar dan Wawan ini diem, karena udah ada satu intonasi pembicaraan dari Dodit ini yang agak membawa emosi gitu loh, membawa amarah dia. Akhirnya Damar ini yowis rasa dibahas. Lah iya, toh ndak ada yang namanya Tuhan. Kalau toh ada ya bapakku ndak mungkin mati. Kalau toh sayang, bapakku juga mati. Mana Tuhan posisinya? Damar ini sekali lagi wis ndak usah dibahas. Akhirnya mereka semua ini diem. Di sisi Dodit ini mengeluarkan uang. Nah ini dibayar dulu. Ini tak bayar ya, aku ndak masalah, gitu, kata Dodit. Oh ya udah, terima kasih. Diambillah uang dari Dodit ini Damar untuk membayar Indomie dan lain sebagainya yang mereka makan, yang mereka pesen di warung itu. Dibayarlah oleh Damar ini, dihitung semuanya. Nah di situ Dodit pamit. Aku tak ke toilet bentar, tak kencing aku. Oh ya sudah. Si Dodit ini jalan menuju ke toilet. Dan anehnya rencang semua. Tidak begitu lama, Dodit ini datang lagi. Wawan ini tanya, loh, Dit, ini kok kamu cepet bener ke toilet? Katanya mau kencing. Kok belum ada 2 menit udah balik? Sedangkan toilet ini agak berjarak. Nah, Dodit ini tidak menjawab, cuma menggelengkan kepala aja. Dia langsung ambil kerilnya di situ. Dan wajahnya ini nampak agak pucat, ditangkap oleh Damar dan Wawan ini. Nah, akhirnya Dodit ini jalan loyor aja. Dia ini sambil bicaranya ini agak datar gitu loh. Wes, ayo ndang mangkat. Udahlah, ayo langsung berangkat. Nah, si Damar sama Wawan ini serta-merta gitu ambil kerilnya, mengikuti langkah dari Dodit ini. Mereka jalan. Nah, si Damar ini sempat bilang sama Wawan, Wan, aku kok ndak enak yo. Apa si Dodit agak marah tadi membahas itu. Jadi dia ini akhirnya wajahnya agak seperti itu. Dan dia kok kayak agak masuk angin apa ya, wajahnya agak pucat itu. Wawan ini pun menjawab, udahlah nggak usah dipikirin, udah biasa Dodit kayak gitu. Mengenai bab-bab yang berbau mistis kayak ini, dia memang nggak pernah percaya gitu. Toh alhamdulillahnya kita juga mendaki nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu toh. Nah, jawab si Wawan ini berusaha untuk bijaksana, dan Damar ini, oh ya sudahlah, yuk kita berdoa dulu. Pada waktu itu Damar ini ngajak Dodit sama Wawan berdoa. Tapi Dodit ini jalan aja. Dia ini agak menjauh dan dia ini diem di situ. Nah, memang sudah menjadi kebiasaan kalau Dodit ini pokoknya mengenai berdoa dan lain sebagainya, dia ini acuh tak acuh gitu. Akhirnya karena sudah terbiasa, Damar ini pun sama Wawan berdoa. Berdua aja. Setelah berdoa, si Damar ini bilang sama 2 temannya, seperti biasa ya, ngapurone aku tak ngarep bae. Jadi mohon maaf saya yang di depan aja. Karena Damar ini punya tanggung jawab moral. Dia ini sebagai leader dari satu rombongan mereka tersebut. 2 temannya ini mengangguk gitu. Akhirnya Damar ini jalan paling depan. Di belakangnya ini ada si Wawan. Dan yang jadi sweeper ini si Dodit, jalan paling belakang. Mulailah mereka pendakian mereka ini di jam 11 malam pada waktu itu. Damar ini sempat bilang, ini kita harus waspada ya. Ini kan pendakian malam gitu.
Kita tidak pernah tahu kondisi hutan, pokoknya kita harus waspada, saling menjaga. Oke, jadi teman-teman ini semuanya setuju, jalanlah mereka, mulai memasuki hutan. Jalan mereka, dap, dap, dap. Tidak ada masalah apapun di awal-awal pendakian mereka. Hutan juga kondisinya belum terlalu rapat vegetasinya. Sampailah mereka di pos 1 yang biasa disebut oleh para pendaki ini pet bocor. Sampai di pet bocor ini mereka sempat minum sebentar dan membakar rokok, dan mereka melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 2 yang dinamakan Kokopan, target mereka itu. Mereka jalan. Tidak ada keanehan apapun yang ditangkap oleh Damar dan si Wawan juga Dodit ini. Pendakian pada malam itu benar-benar sepi. Damar ini batin, ya mungkin karena memang weekday, hari biasa gitu loh rencang semua, bukan hari weekend. Jadi memang base camp juga tadi nampak sepi, pendakian sepi, mereka tidak papasan gitu. Nah, Damar ini sempat tanya juga sama yang jaga pos Simaksi tadi, ada memang beberapa pendaki ini yang naik gitu di atas. Nah, itu membuat Damar dan teman-teman ini pun agak lega, berarti ada juga pendaki yang di atas gitu loh, untuk bareng dengan mereka. Jalan mereka, singkat cerita mereka sampai di pos 2 di Kokopan. Nah, bener aja ketika sampai di pos 2 Kokopan, mereka bertiga ini melihat di situ ada 2 tenda yang sudah berdiri, tapi tidak ada aktivitas apapun. Kemungkinan ya para pendaki yang menghuni tenda ini udah tidur, karena ketika sampai di sana mereka ini pada sekitaran jam 2, udah dini hari gitu. Nah, sampai di Kokopan ini mereka langsung mendirikan tenda. Dan setelah tenda ini berdiri, mereka mulai mengeluarkan logistik, mereka mulai masak di situ. Setelah masakan ini matang, mereka pun makan gitu kan, seperti biasa makan malam sambil ngobrol. Nah, disinilah si Damar ini mulai menangkap ada satu keanehan dari temannya Dodit. Jadi sepanjang perjalanan dari base camp sampai tadi di pet bocor dan ini sampai di Kokopan, Dodit ini banyak diemnya, tidak seperti biasanya. Dodit yang ceria gitu ya, Dodit yang banyak ngomong. Ini kok Dodit banyak diemnya. Ketika makan ini ditanya sama Damar, Wawan juga ikut tanya, Dot, kamu ini kenapa? Kok tumben kamu ini kok banyak diemnya? Wajahmu agak pucat, apa kamu ini masuk angin, apa kamu agak tidak enak badan gitu. Nah, pada waktu itu si Dodit ini cuma menjawab, tidak apa-apa, udah biasa aja. Jadi jawabnya ini singkat dan datar. Nah, disitulah Damar, Wawan ini pun yowes lah, karena Dodit udah jawab kayak gitu kan. Mereka semuanya melanjutkan makan. Nah, setelah makan ini Damar menginstruksikan, udah kita langsung istirahat aja yo. Kita istirahat, besok kita melanjutkan perjalanan yo, sekitar menuju siang aja lah. Untuk menuju ke pos selanjutnya kita jalan. Ini kita langsung tidur, biar kita badannya agak seger besok dan tidak ngedrop gitu. Nah, si kedua temannya ini nampak mengangguk. Setelah makan, mereka ini masuk mulai ke dalam tenda. Jadi mereka ini masuk ke dalam tenda, mulai ditata semua matras gitu kan, keril untuk bantal mereka, sleeping bag dikeluarkan. Pada waktu itu Damar ini ngajak Wawan untuk kencing. Wan, aku diantar yuk kencing. Wawan ini pun mengiyakan, jo tak antar gitu. Akhirnya mereka berdua keluar, Dodit di dalam tenda. Nah, ketika si Damar ini kencing sama Wawan, Damar ini sempat tanya sama Wawan, Wan, kamu menangkap ada keanehan enggak sama Dodit ini? Dodit kok banyak diamnya, wajahnya pucat. Wawan ini menjawab, iya memang aku juga menangkap hal seperti itu. Kok aneh ya? Dan kamu lihat gak? Damar ini masih mengimbui pertanyaannya. Tadi ketika makan, Dodit ini makan kok seperti rakus ya? Kok tumben Dodit ini makan banyak bener? Ya enggak masalah, mau makan banyak apa, alhamdulillah lah, kata si Damar ini. Tapi ini menjadi satu keanehan bagiku. Dia ini makan seperti rakus gitu. Cepat makannya, dan menghabiskan banyak nasi dan lauk. Itu bukan menjadi kebiasaan Dodit loh. Wawan pun mengiyakan lagi. Iya memang. Yuslah, kita berdoa aja semoga tidak ada masalah apa-apa. Oke. Nah, setelah kencing ini, mereka berdua ini kembali ke tenda. Memutuskan untuk tidur pada malam itu. Nah, ketika tidur ini tidak ada masalah apapun. Singkat cerita, di keesokan harinya, Damar sama Wawan ini pun bangun. Nah, nampak Dodit ini belum bangun.
dibangunkan sama Wawan ini, Dodit seperti agak ogah-ogahan gitu, seperti nampak masih ngantuk mungkin. Akhirnya si Wawan sama Damar ini pun merebus air, mereka menyeduh kopi gitu kan, pada sekitaran jam 7:30 gitu pagi. Mereka ngopi, ngerokok, dan setelahnya kembali membangunkan Dodit untuk diajak sarapan. Yaudah, masak bareng-bareng biar enak, biar sedap gitu. Dodit ini bangun, dan ketika bangun ini wajahnya semakin pucat. Nah disitulah si Damar ini kan agak khawatir. Dot, kamu kok pucat bener? Ini mau lanjut jalan nggak? Atau kita pulang aja ya? Wajahmu pucat. Aku khawatir kalau kamu ini nanti jadi bener-bener drop, bener-bener sakit. Udah nggak masalah, jalan aja, jawab si Dodit ini. Oh ya wis, beneran nggak masalah. Udahlah kamu jangan cerewet, jalan aja. Oh ya sudah kalau gitu, aku cuma menawarkan. Disitulah Damar menangkap lagi, Dodit ini banyak diemnya. Dodit ini kok menjawab dengan nada yang ketus dan datar-datar aja. Ini bukan seperti Dodit yang aku kenal. Apa mungkin aku salah ya? Nah disitulah Damar ini mencoba minta maaf sama satu temannya itu. Dit, aku minta maaf ya. Barangkali kemarin obrolanku di warung kopi di base camp ini membuat kamu agak ya mungkin marah sama aku sama Wawan. Aku tidak ada maksud apapun gitu loh, mengajak debat kecil itu karena ya untuk mengisi waktu luang saja. Nah di situ Dodit ini diem aja, dia ini malah keluar tenda langsung gitu. Nah Damar ini batin, oh berarti memang marah si Dodit ini. Ya wes lah, yang penting aku udah minta maaf, batin si Damar. Keluar dari tenda ikut si Damar ini. Nah di situ mereka mulai merebus Indomie untuk sarapan mereka. Mereka makan setelah Indomie ini matang. Nah ketika makan juga si Dodit ini nampak seperti kelaparan gitu loh. Makan ini bener-bener seperti orang yang ragus dan tidak makan berhari-hari gitu. Padahal Indomie ini kan panas gitu, baru matang. Makan ini. Nah di situ Damar ini mau negur ya tidak enak gitu. Maksudnya mau negur pelan-pelan makanya Dit gitu, tapi tidak enak, dia diem aja. Dia ini cuma berpandangan sama Wawan tatap-tatapan gitu loh. Menandakan Wawan juga menangkap satu keanehan. Tapi hal itu dibiarkan gitu aja. Nah setelah makan ini pun mereka bersantai-santai menikmati pemandangan Kokopan. Nah 2 tenda pendaki yang sempat tadi malam mereka lihat ini nampak sudah berkemas-kemas. Dan ternyata mereka ini posisinya turun gitu loh. Jadi bukan pendaki yang akan naik. Mereka ini akan turun dan sempat berkenalan. Pendaki ini adalah pendaki dari Jogja. Nah, di situ ada satu keanehan lagi rencang semua. Jadi ketika si Damar dan Wawan ini menyapa beberapa pendaki yang dari Jogja ini sempat ngobrol, pada waktu itu pendaki dari Jogja salah satunya ini sempat bertanya gitu sama si Damar, "Loh mas, cuma berdua aja ya mas? Di atas sepi loh gitu." "Enggak mas, kami bertiga kok. Itu teman kami lagi ngopi satunya." Nah di situ pendaki Jogja ini nampak mengernyitkan dahi, seperti menangkap ada satu keanehan. "Loh, bertiga mas?" "Oh ya sudah mas, hati-hati aja. Cuma berbicara seperti itu, seperti mewanti-wanti dari Damar dan Wawan ini." "Oh ya mas, pastilah kami hati-hati." "Ya sudah mas, turunnya panjenengan semua juga hati-hati ya, sampean semua hati-hati, semoga selamat sampai di base camp." "Ya mas, terima kasih." Nah setelahnya si Damar, Wawan, Dodit ini pun bersantai gitu di situ sampai pada sekitaran jam 11:30 siang. Barulah mereka ini berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu Pondokan. Nah estimasi waktu dari pos 2 Kokopan untuk menuju Pondokan ini kan ya bisa dikatakan lama gitu loh. Estimasinya ini beberapa jam. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan di 11:30 siang itu dengan formasi yang masih sama. Damar ini di depan, di belakangnya ini ada si Wawan, disusul oleh Dodit ini jalan. Nah memang jalur dari pos 2 Kokopan untuk menuju ke Pondokan ini benar-benar hampir dibilang ini tidak ada bonusnya jalur landai gitu loh. Jadi trek ini bebatuan dan sangat-sangat menanjak. Dan estimasi waktu ini lama bener, sampai Kokopan ini bisa sampai 3-4 jam. Nah, mereka ini jalan. Pondokan gitu. Dari Kokopan ke Pondokan. Ini bisa sampai 3-4 jam. Jalan mereka. Sempat mereka ini beberapa kali berhenti sekedar untuk minum gitu kan.
Nah, sampai di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba kabut ini turun dengan cukup tebal dan langit ini nampak mendung dan pendakian pada hari itu benar-benar sepi. Vegetasi ini udah mulai rapat rencang semua. Jadi nampak jalur ini jarak pandangnya mulai terbatas dan pada waktu itu nampak gelap karena vegetasi juga rapat, pohon-pohon ini besar. Jalan mereka bertiga dan tiba-tiba ada satu keanehan lagi. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, dari mereka ini berhenti minum, tiba-tiba ada seekor anjing. Ini yang menghampiri rombongan mereka. Anjing ini berwarna hitam legam. Anjing ini datang dari arah hutan. Dan anehnya, anjing ini seperti Lulut. Lulut ini seperti jinak gitu. Tapi kepada cuma satu orang, yaitu Dodit. Jadi anjing ini seperti menghampiri Dodit. Seperti ngendus-ngendus Dodit ini sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan ekornya ini nampak goyang-goyang terus, menandakan anjing ini nyaman berada di sebelah dari Dodit ini. Jadi ada satu kebiasaan dari anjing, ini memang ketika nyaman dengan seseorang atau yang dianggap majikannya, ini menggoyang-goyangkan ekor. Nah, pada waktu itu, itulah yang ditangkap keanehan oleh Damar dan Wawan. Ini kok anjing hutan, mungkin anjing liar, kok bisa langsung merasa nyaman dengan Dodit. Jadi anjing ini pun ikut jalan, mengiringi perjalanan mereka, dan itu di sebelahnya si Dodit ini. Nah, Dodit ini nampak diem aja. Dia ini sesekali seperti ngelus-ngelus anjing tersebut. Jalan mereka. Nah, ketika mereka memutuskan untuk istirahat lagi, minum, anjing ini nampak berlari ke tengah hutan. Nampak tidak ada, menghilang gitu. Mereka melanjutkan perjalanan, baru aja jalan, anjing ini keluar lagi dari arah hutan, menuju ke arah Dodit lagi, mengiringi lagi. Sampai di titik mereka ini benar-benar merasa kelelahan, karena treknya ini memang dihajar, trek yang benar-benar sadis. Mereka berhenti lagi agak lama, minum. Pada waktu itu anjing ini lari ke tengah hutan, menghilang, tidak kelihatan. Dan disitulah ketika mereka mulai melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba mereka ini melihat ada seorang bapak tua. Ya, kisaran umurnya ini parubaya, jadi bapak-bapak lah, bukan bapak tua. Ini dari arah atas. Nampak ini jalan. Nah, disitulah Damar ini menyuruh kedua temannya untuk berhenti dulu, stop dulu. Ini sepertinya kok bapak-bapak ini seorang penambang. Jadi bisa dilihat dari pakaian yang dikenakan gitu. Jadi seperti yang kita tahu lah rencang semua, di pos 3 Pondokan ini kan bisa dikatakan itu dijadikan base camp bagi para penambang belerang di Gunung Arjuna ataupun Welirang ini. Jadi memang ada pondokan-pondokan ini nantinya dijadikan base camp oleh para penambang belerang di situ. Nah, setelah agak dekat ini, akhirnya di situ dengan sopan si Damar ini pun bertanya, "Pak, monggo Pak, bapak-bapak ini nampak agak aneh. Dia ini cuma menunduk aja jalan, mengangguk." Disitulah dengan sopan kembali si Damar ini bertanya, "Pak," basa-basi gitulah, "pos 3 Pondokan masih jauh nggak Pak? Atau udah deket gitu?" "Udah deket Mas, itu di atas." Gitu. Jadi ndapnya ini datar dan tetap menunduk gitu, tidak memandang ke arah Damar, Wawan ataupun Dodit ini. Nah, disitulah Damar ini pun, "Oh nggih Pak, matur suwun, terima kasih." Damar ini ngasih kode ke teman-temannya untuk lanjut jalan. Belum lama jalan itu, baru melangkah, si Damar ini punya rasa penasaran. Ini bapak-bapak kok agak aneh. Dia memandang ke arah belakang, di tengah kabut yang sangat tebal itu. Dia melihat, kok udah tidak kelihatan, udah tidak ada. Padahal barusan ini baru aja melewati mereka gitu, berpapasan, kok udah tidak ada ya. Nah, Damar ini sempat tanya sama Wawan, "Wan, kok udah tidak ada barusan?" Udah, tak usah digubris, udah jalan aja." Jadi Wawan pun merasa agak aneh sebenarnya. Si Damar sempat tanya juga sama Dodit gitu kan, "Dit, bapak-bapak barusan kok langsung nggak kelihatan ya?" Dodit ini tidak menjawab, diam aja. Damar ini cuma batin, lah, kok masih marah aja itu anak. Ya wis lah, yang penting aku udah berusaha mencairkan suasana gitu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka berjalan, udah 3 jam. Mereka jalan ini sekitaran setengah 12 tadi. Ini sekitar 3 jam, setengah 3 sore, hampir masuk ke jam 3 sore kok belum sampai-sampai ya.
Mereka ini merasa perjalanan ini lama bener sampai di pos 3 pondokan. Sampai mereka ini berhenti lagi gitu untuk minum. Nah, sampai pada sekitaran jam 5:30 sore, barulah mereka ini sampai di pos 3 di pondokan. Nah, sampai di pondokan ini mereka bertiga ini langsung menuju ke satu warung yang ada di situ untuk pesen teh hangat, makan gorengan, sekedar untuk istirahat ngobrol. Jadi sebelum mereka ini nantinya mendirikan tenda. Jadi mereka bertiga ini masih males untuk mendirikan tenda gitu loh. Jadi karena tadi perjalanan kan udah menghajar, mereka benar-benar sadis trek ini dari pos 2 Kokopan sampai pondokan itu. Nah, di warung itu mampirlah Damar sama Wawan ini pesen teh hangat, makan gorengan, akan tetapi berbeda dengan Dodit. Dodit ini tidak mau mampir ke warung itu. Jadi Dodit ini jalan menuju ke arah tepi hutan. Dia ini duduk menghadap ke arah hutan. Nah, pada waktu itu Damar ini sempat, Dodit, ini ke warung dulu, ngopi dulu lah, istirahat di sini, nanti baru mendirikan tenda. Dodit ini menggeleng, dia tetap berjalan dan duduk tadi. Dan duduk ini menghadap ke arah hutan. Dan pada momen itu, kondisinya kan udah mulai masuk ke gelap. Karena ini udah wayah sore, mau memasuki waktu-waktu menjelang maghrib gitu. Jam 5 lebih, hampir 5:30. Nah, Wawan ini bilang sama Damar, udahlah, biarin aja. Dia lagi mungkin bad mood atau apalah, gara-gara kita kemarin. Udah, biarin aja, atau nanti sembuh sendiri itu bad moodnya. Nah, di situ si Damar sama Wawan ini makan gorengan, mereka pesan teh hangat. Sempat juga tanya dengan pemilik warung, bapak-bapak ini, Pak, kalau ke arah Gunung Arjuno ini kemana ya? Oh, kalau ke Arjuno ya ke sana, Mas. Ditunjukkan arahnya. Lah, Masnya ini sebenarnya mau kemana? Tanya bapak itu. Niat kami awalnya ini mau ke Welirang, Pak. Tapi kok nggak tahu ini kenapa aku pengen ke Arjuno gitu. Jawab si Damar. Oh ya, nggak masalah, Mas. Arahnya ditunjukin gitu kan. Nah, setelah dari warung ini membayar dan mengucapkan terima kasih, Damar sama Wawan ini menghampiri Dodit. Nah, disitulah Damar ini mengungkapkan keinginannya untuk ke Arjuno aja. Karena menghitung pertimbangan logistik yang mereka bawa ini juga cukup untuk ke Arjuno gitu. Di situ Dodit ini ditawari, Dot, kalau ke Arjuno aja gimana sekalian? Jangan ke Welirang. Ini kan logistik kita cukup banyak. Dodit ini seperti agak antusias pada waktu itu. Yo, ke Arjuno, ayolah, ojo ning Welirang, bosen. Tapi menjawabnya ini masih ketus. Oke, ke Arjuno aja lah, nggak usah ke Welirang, bosen gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Yuk kita mendirikan tenda aja, kita mendirikan tenda. Akhirnya disitulah mereka ini mulai mendirikan tenda di pos 3 pondokan. Ketika mereka tenda ini berdiri, ini udah memasuki waktu habis maghrib. Nah, disitulah mereka mulai ngerebus air untuk bikin kopi. Walaupun tadi ini udah ngeteh gitu di warung, tadi kan kondisinya masih males gitu untuk bongkar-bongkar carrier. Ketika tenda udah berdiri ini kan mereka udah jadi tidak malas gitu loh. Jadi mereka ngerebus air, di situ mereka ngopi. Nah, pada waktu itu kondisi di pos 3 pondokan ini memang sepi dari pendaki gitu. Jadi tidak ada pendaki selain mereka ini bertiga. Nah, setelah mereka ini puas ngopi, mereka ini sempat berada di depan tenda membuat perapian kecil. Pada sekitaran jam 9:30 malam, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk istirahat gitu loh. Jadi untuk istirahat, besok baru melanjutkan perjalanan. Nah, pada waktu itu Dodit ini yang awal masuk tenda. Dodit ini masuk ke dalam tenda dan Damar sama Wawan ini masih menghisap sebatang rokoknya yang belum habis. Mereka ini berdua sempat ngobrol. Nah, pada waktu itu ada sesuatu yang ganjil yang mereka ini lihat. Jadi tiba-tiba saja ketika mereka ini sedang ngobrol di depan api unggun kecil, mereka berdua, si Damar dan Wawan ini melihat ada seperti sekelebatan bayangan putih ini memasuki tenda mereka. Nah, disitulah Dodit ini dikhawatirkan oleh kedua temannya, Damar sama Wawan ini. Itu bayangan putih masuk ke dalam tenda. Ayo, barangkali ada apa-apa nanti sama Dodit. Nah, mereka berdua ini langsung buang rokoknya, langsung masuk ke dalam tenda. Nah, ketika di dalam tenda ini, ternyata Dodit ini udah masuk ke sleeping bag. Dia ini nampak udah tidur membelakangi kedua temennya ini di pojokan sebelah kiri.
Di situ Damar ini tanya, Dot, aman kan? Tidak ada masalah apapun. Dodit ini diem aja, menandakan Dodit ini udah tidur. Batin si Damar, oh jadi tidak ada masalah apapun. Udahlah kita istirahat aja. Ajak si Damar ini sama Wawan. Oke. Masuk mereka ke dalam tenda. Nah, tenda ini pun mulai ditutup gitu. Tidurlah mereka di sekitaran jam 10 malam itu. Mereka tidur dan ketika tidur awal-awalnya ini tidak ada masalah apapun, rencang semua, sampai pada sekitaran jam 12:30 dini hari. Si Damar ini terbangun karena dia benar-benar pengen kencing pada waktu itu. Damar ini bangun. Dia ini berencana untuk bangunin dari si Wawan ini. Wawan ini masih tidur dan dilihat di pojok sebelah kiri. Dodit itu udah tidak ada. Disitulah si Damar ini agak panik. Dia bangunin si Wawan, bangun. Wawan ini bangun. Kenapa, Mar? Dodit kok tidak ada? Di mana ya? Ya mungkin lagi keluar tenda kencing. Lagian ini pintu tenda kan kebuka. Oh ya bener juga. Yuk, aku diantar kencing gitu. Ajak si Damar ini sama Wawan. Udahlah, Dodit juga di luar. Kamu kencing sendiri aja sama Dodit gitu. Udahlah, yuk sama kamu gitu. Akhirnya Wawan ini pun bangun. Mereka berdua keluar tenda. Mereka nyari tempat buat kencing. Nah, setelah selesai kencing di satu semak-semak gitu, dikelilingi oleh pohon-pohon besar, kondisinya kabut ini benar-benar tebal pada malam itu dan sangat sunyi. Mereka mau balik ke tenda. Tiba-tiba mereka berdua ini melihat posisi dari Dodit ini berjalan pelan. Ini seperti melanjutkan perjalanan ke atas gitu loh. Seperti arah yang ditunjukkan oleh penjual warung yang sempat mereka ini temui di pos 3 Kokopan itu. Jadi Dodit kok naik? Dodit ini naik tanpa membawa tas, tanpa membawa apapun. Jadi Dodit ini nampak naik, ini senter pun tidak dia bawa gitu. Jadi Damar ini melihat karena dia sempat menyenteri ke sekeliling di Dodit ini naik. Sampai pada akhirnya Wawan pun melihat, iya kok Dodit naik. Akhirnya diteriaki oleh mereka, Dodit, mau kemana Dot? Dodit ini diem aja, dia jalan terus di tengah-tengah kabut yang cukup tebal pada malam itu. Nah, akhirnya karena merasa khawatir, Damar sama Wawan ini pun berjalan agak cepat untuk menghampiri Dodit. Jalan, dan di situ keanehan kembali ditangkap oleh Damar dan Wawan. Semakin mereka ini berjalan cepat untuk mendekati Dodit, Dodit ini nampak semakin menjauh dengan cepat pula. Mereka ini tidak sadar, jalan terus. Mereka sampai pada akhirnya mereka ini tiba di Lembah Kidang, tidak kerasa. Di Lembah Kidang 1, mereka ini sampai tidak kerasa di situ gitu loh. Nah, nampak di situ Dodit ini masih terus jalan memasuki area hutan. Dan arah ini menuju ke Lembah Kidang 2. Masih terus mereka ini ngejar dan mereka ini pada waktu itu menurut penuturan dari Damar dan satu temannya Wawan ini, mereka ini merasa aneh. Tapi entah kenapa mereka ini merasa ingin terus mengejar dari Dodit ini. Mereka terus berteriak. Akan tetapi keanehan masih ditangkap. Jadi semakin mereka berdua ini jalan cepat mendekati Dodit, Dodit ini semakin nampak menjauh pula dengan sangat cepat. Mereka berdua ini masih melihat Dodit di balik kabut yang tebal dan tiba-tiba Dodit ini nampak tidak kelihatan, menghilang gitu loh. Lah Dodit ini kok tidak ada. Dodit. Jadi mereka ini kan panik, mereka lari menuju arah tadi Dodit ini terakhir terlihat. Mereka ini yakin betul mereka udah sampai di lokasi Dodit ini tadi berdiri. Dodit ini tidak ada. Dan suasana ini benar-benar Damar dan Wawan ini rasakan begitu mencekam, begitu sunyi, sangat-sangat sunyi di situ. Bahkan desiran angin ini tidak mereka dengar, pepohonan ini tidak mereka dengar sama sekali, benar-benar sangat sunyi. Nah, disitulah Damar dan Wawan ini merasa aneh. Mereka melihat sekeliling dan tiba-tiba ketika mereka berdua ini sedang merasa dan menangkap ada satu keanehan di situ. Mereka berdua ini mendengar ada seperti satu pertunjukan yang sangat megah. Suara ini sayup-sayup dari tengah hutan. Nah, ketika mereka ini berdua mencoba untuk menajamkan pendengaran mereka, Damar dan Wawan ini saling tatap. Disitulah Damar ini bilang sama Wawan, Wan, kok seperti ada pertunjukan wayang yo. Yo itu seperti tetabuhan gamelan wayang. Loh, kok bisa ada gamelan tetabuhan wayang ini? Kok aneh yo? Ayo, aku nggak tahu lah, jawab si Wawan. Nah terus ini gimana Dodit?
barangkali Dodit jalan ke sana. Nah, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk mencari Dodit ini ke sumber suara dari yang seperti pertunjukan wayang itu. Mereka berusaha mengikuti sumber suara dari pertunjukan wayang ini, dan benar aja, belum lama mereka jalan, mereka ini mendengar suara Dodit. Dodit ini seperti memanggil mereka berdua. Mar, Damar, Wan, neng kene, di sini. Loh, kayak suaranya Dodit. Itu suaranya Dodit. Ayo cepat, berarti bener yang kono Dodit. Jadi mereka ini jalan agak cepat. Sampai pada akhirnya mereka berdua ini terjatuh seperti ada yang menyandung pada waktu itu. Entah ini akar, entah itu apa pada waktu itu. Ketika mereka berdua ini terjatuh, suara gamelan, pertunjukan wayang, tetabuhan gamelan ini masih terdengar. Dan ini semakin jelas, semakin nyaring di telinga mereka. Nah, mereka ini baru menyadari yang menyandung mereka ini adalah kaki. Jadi kaki ini nampak menjulur ke tengah jalan, gitu, di tengah hutan ini, menyandung mereka. Setelah mereka ini menoleh, ternyata itu adalah sosok kakek tua. Nah, kaget di situ kan. Mereka berdua, loh, ada kakek tua. Jadi kakek tua ini wajahnya samar-samar terlihat gitu. Rambutnya ini panjang, beruban semuanya menutupi wajahnya. Makanya wajahnya ini samar-samar terlihat. Kakek tua ini menggunakan pakaian khas adat Jawa. Luriknya ini vertikal, berwarna coklat hitam gitu. Celananya hitam, kain. Nah, mereka berdua ini kaget, agak takut, tanya, "Loh Mbah, si Mbah ini siapa? Kok di hutan tengah malam gini?" Tanya si Damar. Nah, kakek ini nampak terbatuk dan akhirnya ini menjawab, "Yo, si Mbah iki yo wong kene asli." Jadi kakek ini orang sini asli. "Ayo wong lorong ngopo? Mlaku yang tengah alas, tengah wengi ngene. Nah, kalian berdua ini ngapain jalan ke tengah hutan tengah malam gini?" Dijelaskanlah di situ oleh si Damar gitu kan, bahwasanya mereka ini mengikuti suara teman mereka Dodit yang mereka ini masih cari dan belum juga ketemu. Dan mereka juga bertanya, ini kok ada pertunjukan seperti wayang Mbah, tetabuhan gamelan. Sosok kakek tua ini terbatuk lagi. "Ya saya melu simbah nih, melu simbah." "Lah mau kemana Mbah?" "Udah mak, ikut simbah aja." Jadi diajaklah. Si Damar sama Wawan ini berjalan di belakang dari kakek tua ini. Jalan setelah agak jauh, suara dari tetabuhan gamelan dan seperti pertunjukan wayang ini pun mulai tidak terdengar. Jadi sayup-sayup aja dan perlahan ini benar-benar menghilang. Disitulah kakek ini berhenti. Dia duduk. Damar dan Wawan ini ikut duduk di belakangnya. Kakek ini membelakangi mereka berdua dan tiba-tiba ini berucap, "Wis ndang mulai ae, kowe wong loro. Ojo neng kene, gak apik. Sudah kalian berdua pulang saja, jangan di sini, tidak bagus." "Loh Mbah, maksudnya kami kan sedang nyari teman kami Mbah, namanya Dodit. Ini kemana yuk Mbah? Mbah bisa bantu kami nggak?" Tanya Damar di situ. "Kayak dudu koncomu. Wis kemedon ae. Koncomu ki nang ngisor. Koncomu ki gak tau mrene. Jadi temenmu ini ada di bawah. Itu bukan temanmu. Udah kamu turun aja, temenmu ada di bawah." Nah, di situ bingung si Dodit ini meminta penjelasan sekali lagi kepada sosok kakek tua ini. Intinya, "Loh Mbah, nah itu siapa? Kalau bukan temanku. Wes manut ae. Medunu saiki nek pengen selamat. Nurut aja kalau pengen selamat. Jadi kalau kalian turun, jangan lupa berdoa, minta perlindungan pada Gusti Allah, Gusti Pangeran. Kalau kalian memang benar-benar pengen selamat. Wes ndang medun malam ini juga. Iku koncomu golek ono. Dan sekarang kamu turun sekarang juga, malam ini juga, dan itu temenmu langsung dicari." Nah, disitulah Damar ini langsung entah, dia ini merasa seolah-olah terhipnotis oleh kata dari sosok kakek tua misterius ini. Damar ini langsung ajak Wawan. Nah, Wawan ini ketika jalan menjauh dari sosok kakek tua ini sempat bilang sama si Damar ini, "Mar, itu bukan manusia Mar, kakek tua ini seperti jin atau apa ya?" Damar ini cuma, udahlah, itu coba lihat, udah ndak ada kok, udah ndak kelihatan. Akhirnya Damar ini menoleh, bener aja sosok kakek tua ini udah ndak ada. Loh iya, berarti itu jin apa ya? Tapi kok, lah terus ini Dodit kemana? Jadi bingung mereka berdua sampai pada akhirnya udahlah,
kita nurut, kayaknya kakek tua ini yo jin, tapi jin yang baik. Jawab si Wawan ini, berusaha meyakinkan Damar. Mereka ini akhirnya malam itu juga ini turun, dan entah mereka ini merasa tadi jalan mengejar Dodit ini benar-benar seperti cepat banget sampai di Lembah Kidang 1, Lembah Kidang 2. Ketika mereka turun pun merasa mereka ini kok cepat bener gitu. Dilihat jam pada waktu itu, kok masih jam 1, padahal tadi mereka berdua kencing dan mengejar Dodit ini pada sekitaran setengah 1. Nah, akhirnya mereka berdua ini kan merasa udah ada yang aneh nih. Ini udah ada yang nggak beres. Waktu itu juga Damar ngajak Wawan, Wan, langsung kita kemas-kemas saja sambil cari Dodit. Mereka mau cari bantuan ke warung bapak-bapak tadi yang ada di pos 3 ini udah tutup gitu. Yaudah, ayo kita kemas-kemas. Mereka berdua ini berkemas-kemas sambil mereka ini neriakin namanya dari Dodit. Tapi benar-benar Dodit ini nggak ada sautan gitu dari Dodit. Mereka berdua ini udah mulai panik. Ini Dodit kemana yo? Disitulah si Damar dan Wawan ini akhirnya ngobrol dan bersepakat. Udahlah, kita turun aja. Barangkali Dodit ini turun, kita minta bantuan gitu. Kita minta bantuan dari orang yang ada di base camp. Entah kenapa aku kok merasakan, kata Wawan, ada sesuatu yang tidak beres sama Dodit. Aku takutnya Dodit ini hilang. Ya wis lah, ayo kita turun. Mereka berdua akhirnya turun di tengah malam itu. Mereka berdua turun. Ini serasa turun ini cepat bener dari pos 3. Ini benar-benar mereka merasakan cepat banget. Nah, ketika mereka turun, kondisinya ini kabut masih tebal. Dan langit ini nampak gelundang-gelundung gitu. Jadi, petir ini udah mulai menyambar-nyambar, menandakan ini mau turun hujan. Nah, si Wawan ini bilang sama Damar, agak cepat ya Mar, agak cepat lagi. Ini kayaknya mau hujan. Iya. Nah, setelah bicara seperti itu, anehnya, tiba-tiba mereka udah sampai di pos 2, di Kokopan. Loh, kok udah di Kokopan? Nah, ketika sampai di Kokopan ini, mereka lagi bingung. Tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras di situ. Mereka berdua memutuskan untuk istirahat di satu warung yang ada di pos 2 Kokopan. Kebetulan warungnya ini masih tutup. Mereka berdua akhirnya istirahat di situ sambil terus berusaha memanggil namanya Dodit. Tapi benar-benar tidak ada sautan. Yang mereka tangkap ini hanya kesunyian malam dan derasnya suara hujan dan petir menyambar-nyambar ini. Dar! Hujan ini benar-benar sangat deras. Nah, di situ Damar ini bilang sama si Wawan ini, Wan, kita istirahat di musola aja apa gimana? Ini di belakang warung kan ada musola. Udahlah di sini aja lah. Udahlah, aku udah kedinginan ini. Udah kita istirahat di sini aja. Akhirnya ada satu bangku panjang di situ. Mereka pun akhirnya beristirahat pada waktu itu. Mereka mengeluarkan matras, mereka mengeluarkan sleeping bag, gitu kan, karena hujan ini benar-benar deras dan diprediksi oleh Damar ini hujan akan turun ini cukup lama. Makanya mereka ini mengeluarkan matras gitu kan, mengeluarkan sleeping bag, mereka mau tidur dulu di situ. Jadi di tengah-tengah hujan ini mereka berdua benar-benar bingung, panik, Dodit ini di mana, pikiran mereka udah tidak karu-karuan. Mereka berusaha untuk istirahat tidur di situ, mengembalikan energi mereka. Nah, pada waktu itu menjelang masuk ke tidur gitu, udah tidur ayam, Damar ini merasa dia ini melihat dari balik warung ini, dia lihat kok seperti ada sosok nenek tua gitu yang sedang duduk. Jadi nenek tua ini menatap tajam ke arahnya dari Damar ini. Damar ini sempat agak kaget. Dia mau membangunkan dari Wawan ini, jaraknya agak jauh, mereka tiduran ini agak jauh. Dia jadi memperhatikan sendiri di ucap-ucap matanya. Loh, kok udah tidak kelihatan lagi nenek tua ini? Ini barusan yang tak lihat apa ya? Nah, pada waktu itu Damar ini agak kaget karena dengan tiba-tiba petir ini menyambar. Dor! Petir ini benar-benar menyambar-nyambar. Akhirnya Damar ini berusaha untuk tidur lagi. Nah, baru aja Damar ini memejamkan mata, kaki sebelah kiri Damar ini merasa ada yang nyubit gitu. Damar ini agak kaget, dia bangun. Dia langsung saja secara spontan ini menuduh dari Wawan yang menyubit kakinya dia. Loh Wan, ngapain Wan? Kamu kok nyubit-nyubit aku? Wawan ini menjawab, agak kesal juga. Loh ngapain aku nyubit-nyubit kamu? Aku juga capek mau tidur kok. Lagian aku sama kamu kan jaraknya jauh. Bagaimana aku ini bisa nyubit kamu? Gitu kata Wawan. Dipikir di situ masuk akal juga.
oleh si Damar. Wawan tidak mungkin nyubit dia. Terus yang nyubit siapa ya? Disitulah Damar ini mulai menangkap ada hal-hal yang aneh dan ganjil. Damar ini berusaha untuk berdoa di situ. Dia mau tidur aja lah. Di tengah-tengah hujan ini masih turun dengan sangat deras. Damar ini memejamkan mata. Tiba-tiba dia seperti mencium ada bau busuk. Bau busuk ini seperti bangkai, lalu menghilang, berubah lagi menjadi bau yang sangat wangi, yaitu aroma melati, ganti lagi dengan bau bangkai binatang yang sangat busuk. Jadi Damar ini menangkap ini bau bangkai binatang atau bau bangkai apa ya kok sangat busuk, lalu ganti wangi. Aduh, aku udah nggak kuat, ini ada gangguan-gangguan seperti ini. Batin Damar finalnya rencang semua. Damar ini tidak kuat. Damar ini berusaha untuk masih tetap melanjutkan tidur. Tiba-tiba Damar ini menjerit. Karena dia ini merasa pahanya ini seperti ada yang nyakar. Damar ini jerit. Aduh, kesakitan. Jadi dia ini merasa perih. Di paha sebelah kirinya yang belakang ini merasa perih. Anehnya, celana gunung yang dipakai Damar ini seperti ada yang nyakar. Tapi kok tidak sobek. Tapi dia merasakan perih. Aduh, perih. Disitulah Damar ini udah tidak kuat dengan gangguan-gangguan itu. Dia ini pun bilang sama si Wawan, Wan, udah Wan, kita terobos hujan aja, kita harus turun. Loh, kamu ini kenapa? Karena Wawan ini tidak merasakan satu keanehan apapun. Udah kita turun, mau tidak mau kita harus turun. Udah ini tidak beres di sini. Wawan ini akhirnya nurut, dia diam aja. Dan Wawan ini menangkap wajah dari Damar ini udah cukup ketakutan pada waktu itu. Akhirnya mereka ini pakai jas hujan. Turunlah mereka pada sekitaran jam 2:30 dari Kokopan ini. Jadi aneh, dari pos 3 Pondokan sampai Kokopan yang estimasi waktu 3-4 jam ini mereka cuma berapa jam aja? 1 jam aja. Nah, ketika jalan ini menerobos hujan dari pos 2 Kokopan untuk menuju ke pos 1 dan selanjutnya ke base camp. Ini normal rencang semua. Jadi mereka ini menerobos hujan, waktunya ini normal. Mereka merasa ini cukup lama. Tidak secepat tadi gitu loh. Ketika mereka dari pos 3 Pondokan ke Kokopan, waktunya mereka ngerasa ini normal. Singkat cerita, mereka sampai di Pet Bocor pada sekitaran 4:30. Udah hampir subuh itu. Akhirnya mereka di situ memutuskan untuk istirahat dulu. Langit ini nampak masih gelap. Hujan ini udah reda, tapi langit ini masih gelap. Mereka memutuskan untuk istirahat di warung yang masih buka. Warungnya Mak ini buka di situ. Kemungkinan buka dari malam atau baru buka itu pagi, udah buka. Mereka pesan teh hangat untuk menghangatkan badan. Mereka makan gorengan, mengisi perut mereka yang habis diguyur hujan. Nah, disitulah si Damar sama Wawan ini berembuk. Ini gimana? Kita mau langsung turun apa gimana? Iyalah, kita turun langsung ke base camp, kita laporan. Karena ketika mereka turun dari pos 2 sampai Pet Bocor ini, mereka tidak menemui Dodit sama sekali. Nah, pada waktu itu mereka makan gorengan. Mereka ini menyesap teh hangat sambil bakar rokok. Tiba-tiba, di kondisi yang masih gelap itu menuju ke subuh, mereka melihat ada satu pendaki. Pendaki ini cowok, tapi aneh karena tidak bawa tas. Dia ini cuma pakai jaket dan celana gunung aja. Dan jaketnya ini ada cendongnya, ini ditutup di kepala. Ini naik dari bawah, mau ke atas gitu. Disapalah di situ oleh Damar ini. Mas, mau kemana mas? Mau naik mas. Menjawab ini datar sambil menunduk. Nanti aja mas, istirahat dulu. Semalam ini baru diguyur hujan. Treknya ini licin. Di sini mas, ngopi-ngopi dulu. Nggak mas, aku gugup. Aku mau nyari adikku. Loh, lah emang adiknya mas di mana? Adikku ini dibawa lari oleh makhluk gaib di Gunung Arjuno ini. Nah disitulah Damar ini sama Wawan benar-benar kaget mendengar jawaban dari pendaki misterius cowok ini. Dan pendaki ini jalan ngeloyor gitu aja dan hilang gitu loh, ditelan malam, naik ke atas. Nah disitulah Damar ini bilang sama Wawan, Wan, aduh udah turun aja yuk, turun aja. Udah benar-benar gak beres ini. Ini pendaki juga siapa barusan. Ayolah kita bayar. Pada waktu akhirnya hanya mereka bayar sama Mak, mengucapkan terima kasih. Turunlah mereka. Dan singkat cerita, pada sekitaran jam 7 pagi, mereka ini udah sampai di base camp. Tujuan mereka ini langsung ke toilet. Mereka bersih-bersih diri gitu kan. Mereka mandi. Karena mereka habis diguyur hujan semalam. Setelah mandi ini, mereka menuju ke satu tempat
di mana tempat ini biasa untuk istirahat para pendaki yang ada di sekitaran base camp. Disitulah mereka ini kaget. Jadi mereka ini berdua ini melihat Dodit ini udah di situ. Dodit ini tidur. Akan tetapi nampak Dodit ini bersih. Jadi seperti tidak keguyur hujan atau ada bercak-bercak tanah gitu. Nah, Dodit ini dibangunin gitu loh di situ sama si kedua temennya ini, si Damar sama Wawan ini. Dodit bangun, Dodit bangun. Dodit ini bangun. Nah, Dodit ini langsung seperti marah dengan mereka berdua. Jadi miso-miso khas Jawa Timuran gitu. Cancok wong loro iki. Aku iki ditinggal ning base camp. Loh. Maksudmu? Jadi Damar sama Wawan ini bingung. Maksudmu aku ditinggal gimana? Ayo iya, kowe wong loro kok ninggal aku di base camp. Aku kok tidak diajak naik gitu loh. Maksud kalian berdua ini apa loh? Lah kamu bukannya kemarin ikut naik sama kami berdua? Munggah apa? Aku gak munggah. Aku neng base camp tekok masih. Yang jaga pos si Mas ini udah bangun gitu loh. Yo Mas, ini teman kalian berdua ini kok ditinggal, tidak diajak naik ke atas. Ini nginep loh. Dari semalam ini hujan juga dia nginep di sini. Disitulah Damar sama Wawan ini bingung. Nah, disitulah akhirnya orang dari base camp gitu yang jaga pos perizinan, si Dodit ini dijelaskan bahwasanya Dodit ini ikut naik sama mereka. Loh, mosok Mas? Jadi yang jaga pos perizinan ini juga bingung. Nggih Mas. Waduh, ada yang tidak beres berarti Mas. Bener. Ini teman Mas ini ikut naik. Iyo Mas. Nah, makanya kami ini nangkep Dodit ini aneh Mas. Biasanya anak ini banyak ngomong gitu, banyak diemnya. Nah, Dodit ini sempat hilang gitu. Kami ini mau laporan Mas turun. Kalau Dodit ini sempat hilang di Lembah Kidang. Diceritakanlah semua. Disitulah yang jaga pos perizinan ini menjelaskan ya kemungkinan itu yang naik dengan jenengan ini jin. Jin yang jahil kan bisa berubah wujud apa aja Mas gitu. Kok bisa berubah wujudnya ini kok teman kami Dodit ya Mas. Dodit ini juga bingung di situ, dia diem aja. Yang jaga pos perizinan ini cuma menjelaskan yo nggak tahu juga Mas. Mungkin Mas Dodit sompral atau bicara agak ngawur atau apa sampai jin ini menyerupai Mas Dodit ini. Tapi kok yang kena kami berdua ya Mas. Kami seperti ya agak kerjain gitu loh ketika di atas. Ya enggak tahu juga Mas. Namanya juga al-ghaib dan mistis. Sampai akhirnya setelah mendengar penjelasan dari kedua temannya ini, Dodit pun bilang, yo ayo sarapan. Ya dhewe balik wae. Wong sing gak beres wis kok. Ya sudah, ayo kita sarapan aja. Kita pulang ke Surabaya udah ada tidak beres itu. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini sarapan di satu warung yang ada di dekat base camp. Setelahnya mereka mulai menata peralatan pendakian mereka gitu kan, carrier mereka ke dalam mobil. Nah, pada waktu itu Dodit ini udah duduk di posisi dia ini mau nyetir. Dodit ini diam aja, pandangannya ini nampak seperti kosong. Damar ini menangkap ada keanehan lagi. Dot, kamu kenapa? Nggak enak badan. Dodit ini diam aja. Kamu yang nyetir, cuma menjawab seperti itu. Oh ya sudah. Nah, disitulah Damar ini coba untuk bertanya dengan si Dodit ini. Dot, ini bener kamu kan? Jangan-jangan ini bukan kamu lagi. Jadi ada sedikit trauma dari Damar dan Wawan ini. Ini aku agak nggak enak badan, udah kamu aja yang nyetir. Akhirnya Damar ini pun nyetir. Jadi mereka perjalanan ini tidak ada kendala apapun. Hanya saja Damar dan Wawan ini menangkap kalau Dodit ini banyak diemnya dan sempat tidur gitu. Sampai di Surabaya, Dodit ini benar-benar tidur. Kayak kecapean gitu. Nah, akhirnya sampailah mereka bertiga ini di Surabaya. Sampai di rumahnya dari Dodit. Nah, pada waktu itu ketika menurunkan carrier mereka, barang-barang mereka dari mobil, Damar ini sempat tanya sama Dodit, Dot, kamu bener nggak apa-apa Dot ini Dot? Ya agak nggak enak badan sih aku ini. Udahlah kalau kalian mau pulang nggak masalah lah. Nah, karena Damar dan Wawan ini agak khawatir dengan kondisi satu temannya, karena seperti baru mereka berdua dikerjain juga, ada sosok jin ini seperti yang menyerupai dari Dodit. Akhirnya mereka ini agak khawatir, mereka ini bilang sama Dodit, Dot, kalau kami nginep berdua di sini gimana? Ya enggak apa-apa, emang kalian mau nginep di sini? Ya mau lah, ya wis lah, ayo nginep. Tapi di kamar tamu ya, jangan di kamarku, kata Dodit ini.
Nah, karena Damar dan Wawan ini menangkap, ya setelah mungkin Dodit ini pengen privasi sendiri dan dia ini juga agak tidak enak badan, mungkin mereka ini nurut. Nah, Damar sama Wawan ini menangkap memang ada sesuatu yang aneh dari Dodit ini, wajahnya pucat gitu. Mereka menakutkan ini nantinya ada apa-apa, makanya mereka memutuskan untuk nginep. Nah, di malam hari itu, sekitaran habis Isya, kondisi ini masih wajar-wajar aja, masih normal gitu. Jadi mereka ini makan malam di rumah Dodit. Kondisinya ini ada ibunya juga, ada kakak-kakak dari Dodit gitu. Sampai pada akhirnya Damar sama Wawan ini pamit. Mereka istirahat di sekitar setengah 10 malam ini, masuk ke kamar. Mereka mau tidur. Nah, mereka berdua ini belum bisa langsung tidur. Entah mereka ini ngobrol dan merasakan hawa yang tidak enak dengan satu teman mereka ini, si Dodit. Mereka sempat ngobrolin Dodit ini, Dodit kenapa gitu kan. Nah, setelah mereka ngobrol agak lama, pada sekitaran jam 11 malam ini, mereka berdua belum bisa tidur. Tiba-tiba, ibu dari Dodit ini menjerit-jerit gitu. Nah, mereka berdua ini kan sontak kaget, keluar dari kamar. Pintu dari kamar ibunya Dodit ini terbuka. Nah, ketika si Damar sama Wawan ini menuju ke arah kamar dari ibu Dodit, setelah sampai di depan pintu yang terbuka itu kamarnya, Damar sama Wawan ini benar-benar kaget. Karena posisi dari Dodit ini, mohon maaf, Dodit ini seperti akan menyetubuhi dari ibunya, mohon maaf. Jadi posisinya Dodit ini udah di atas ibunya. Ibunya ini bajunya udah compang-camping. Nah, kakak-kakaknya ini baru ke situ pada waktu itu. Ada apa? Oh, ngopo kayak. Jadi Dodit ini seperti langsung dipegangin, diteriakin, dan disitulah Damar, Wawan, dan kakak-kakak dari Dodit ini pun menangkap itu bukan Dodit. Karena Dodit ini benar-benar pucat. Wajahnya ini seperti mengeluarkan urat-urat hitam. Dan nampak matanya ini seperti menyala merah. Dan suaranya ini bukan suaranya Dodit. Jadi seperti menggeram-geram. Suara sosok besar. Ini menggeram-geram seperti marah gitu. Nah, disitulah mereka semua ini tahu kalau Dodit ini kesurupan. Ibunya ini benar-benar nangis. Bajunya ini dua sobek-sobek. Nah, disitulah Damar ini langsung punya inisiatif. Dia bilang sama Wawan, "Wan, tundangno masmu. Mas Jeffrey ini kan pinter masalah seperti ini." Uyuh. Jadi Wawan ini punya kakak namanya Jeffrey yang pinter hal-hal seperti itu, spiritual. Ditelepon dan Jeffrey ini pun langsung datang karena kondisinya rumah dari Dodit ini tidak begitu jauh dengan si Wawan. Setelah dikirimi alamatnya, Jeffrey ini datang ke alamat tersebut. Nah, disitulah Jeffrey ini seperti akhirnya mengobati dari Dodit ini. Setelah diobati oleh Mas Jeffrey, kakak dari Wawan, Dodit ini nampak tidak sadarkan diri. Keringat dingin ini membanjiri sekujur tubuhnya. Dia ini nampak benar-benar lemas dan langsung ditidurkan. Ibu dari Dodit ini masih nangis di situ dan dijelaskanlah di situ oleh Mas Jeffrey ini. "Sampun Bu, sudah, tidak usah nangis. Yo di ngapura Mas Dodit, karena itu bukan Mas Dodit." "Iya Mas, aku tidak mungkin kalau anakku ini berbuat seperti itu. Tiba-tiba aja masuk kamar dan seperti dia ini bernafsu, berhasrat ini ingin menyetubuhi aku." Jelas dari ibunya Dodit. Dijelaskanlah oleh Ustaz Jeffrey bahwasanya Dodit ini kerasukan. Kerasukan ini dari tempat yang agak jauh, dari gunung gitu. Jadi seperti tahu Mas Jeffrey ini, "Iya Mas, kami dari Arjuno," gitu. Yaitu jin yang mengunjungi sana, jin yang sangat-sangat jahat, merasuki Dodit ini dan perwujudannya ini genderuwo. Jadi seperti yang kita tahu lah, jelas dari Mas Jeffrey ini kalau genderuwo ini memang sukanya dia bisa menyerupai sosok manusia pada umumnya, dan dia ini punya nafsu birahi yang benar-benar ingin menyetujui sosok perempuan siapa saja yang dia ini kehendaki. Nah, di situ ibunya ini masih nangis. Ibu Dodit ditenangkan oleh Mas Jeffrey. Nah, terus ini nanti gimana kalau terjadi lagi seperti ini? Disitulah Mas Jeffrey ini udah bilang, sosok genderuwo ini sudah berhasil, dia ini bahasanya bisa dikalahkan, ditanggulangi, udah dimasukkan ke dalam satu botol kecil, dan botol ini nantinya tak larung ke laut gitu. Jadi ibu tidak usah khawatir, karena memang ini sangat jahat. Kalau toh ini tidak dilarung, nantinya bisa kembali lagi.
setelah dia ini seperti mengamati rumah dari Dodit ini. Bu, menjelaskan kepada ibunya Dodit, ini rumah sering dibuat sholat. Jadi kalau rumah yang dibuat sholat ini, nanti insya Allah tidak ada gangguan jin yang jahil, jahat apapun, tidak ada. Ini aku merasakan aura yang sangat-sangat jelek di rumah ini, buruk, negatif. Karena rumah ini pasti tidak pernah buat sholat. Ibu dari Dodit ini mengangguk, iya mas, memang kami ini ya jauh dari agama. Aku, anak-anakku ini memang jauh dari agama. Disitulah Mas Jeffrey ini pun akhirnya bilang, ya sudah Bu, sekarang mulailah keluarga ini mulai melaksanakan sholat karena kalian ini kan agamanya Islam. Iya, tapi kami lupa. Ibu dari Mas Dodit ini seperti itu. Kami juga udah tidak bisa caranya baca Quran. Mas Jeffrey ini pun menyanggupi. Ya sudah Bu, nanti tak tuntun saya. Insya Allah tak bantu. Hari apa saja nanti aku kesini untuk membimbing kalian baca Quran lagi, membimbing kalian sholat lagi. Perlahan-lahan tidak masalah. Yang penting ini rumah dibuat sholat. Dan sebagai orang Islam ya jangan tinggalkan sholat 5 waktu Bu. Karena ini yang menyerupi dari Mas Dodit ini. Ini karena Mas Dodit ini juga jauh dari agama dan dia ini agak sembarangan kalau bicara. Dan dia ini tidak percaya gitu loh dengan yang namanya halal, mistis dan gaib. Kata teman-temannya ini. Si Damar sama Wawan maksudnya. Ibunya ini pun nampak, iya mas, nampak wajahnya ini menunjukkan wajah yang benar-benar sedih, penuh penyesalan. Karena selama ini dia ini tidak pernah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang sudah wajibnya dilaksanakan oleh umat Islam. Nah setelah kejadian itu, Mas Jeffrey ini melarung botol yang berisi dari jin jahat itu yang perwujudannya genderuwo, dilarung ke laut. Dan keluarga dari Dodit, termasuk Dodit ini, mulai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Mereka dibimbing baca Quran lagi oleh Mas Jeffrey. Nah singkat cerita, sesampainya di tahun 2024 ini, kondisinya Mas Damar yang mengirimkan cerita ini, sahabatnya Wawan dan Dodit ini pun, mereka semua sudah lulus kuliah dan sudah berumah tangga gitu. Dan alhamdulillah keluarga dari Mas Dodit ini pun mulai melaksanakan sholat 5 waktu. Wawan yang tadinya sholatnya ogah-ogahan juga dia ini dicambuk, intinya dicambuk ini dengan omongan oleh kakaknya, masnya ini Jeffrey untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini yang tertib dan kalau bisa berjamaah disarankan. Begitu pula dengan Damar ini yang awalnya juga ogah-ogahan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, masih sering bolong gitu. Jadi setelah kejadian di Gunung Arjuno yang awalnya mau ke Welirang dan mereka memutuskan untuk ke Arjuno ini dan tidak sampai di puncak, itu gagal puncak, mereka bertiga khususnya Damar dan Dodit ini bisa memetik hikmah dan pelajaran dalam kehidupan mereka melalui kejadian-kejadian mistis dan ganjil yang mereka ini alami. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Semoga kita semua sekali lagi bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mas Damar dan teman-teman ini. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.